Halo, salam sehat kembali kepada pemirsa di tanah air. Hari ini kita berbagi pengetahuan tentang sehat jasmani, rohani, serta sosial dan ekonomi. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana sehat ekonomi, secara ekonomi ya guys. Hari ini kita kedatangan juga pengusaha jangkrik, pengusaha muda jangkrik Bengkulu untuk menyehatkan ekonominya, yaitu saudara Jimmy. Saudara Jimmy baru datang bawa jangkrik. Apa kabar Pak Jimmy? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini pengusaha muda jangkrik mensiasati bagaimana jangkrik di Bengkulu aman dan terkendali untuk pengusaha-pengusaha kecil seperti kita. Pengusaha kecil butuh mitra dan kerjasamanya. Seperti kami, pengusaha penangkar murai batu, itu nggak lepas dari kerjasama. Baik itu kerjasama dengan pakan jangkrik, seperti keroto seperti ini. Keroto ini kita kalau bisa nggak boleh kosong ya guys. Karena kenapa? Anak murai batu itu butuh pakan. Murai batu yang masih 1 bulan, 2 bulan butuh pakan alami ya guys. Seperti ini ya. Ini mereka ini belum mengenal makanan pabrik atau pur ya. Makanan pabrik atau pur itu makanan setelah umur 2 bulan ke atas, setelah diajarin dulu. Jadi kita banyak mitra dan kerjasamanya. Untuk memelihara murai batu seperti ini dibutuhkan makanan yang alaminya, makan AF-nya. Apa itu AF? Makanan alami dari alam. Makanan alam itu sangat dibutuhkan untuk menangkap murai batu sebanyak ini. Karena kenapa? Makanan alam ini bisa didapat seperti ini ya guys. Ini jangkrik. Jangkrik itu nggak boleh kosong. Semut atau cacing tanah atau cacing pisang. Nah, inilah murai batu kita, penangkaran murai batu Afira Breed. Dia tahu dikamerakan. Halo, ini para pemirsa di tanah air melihat secara langsung. Jadi makanan yang seperti ini kita tidak boleh memberi makanan pabrik karena dia tidak mau ya guys, tidak mau berproduksi, tidak mau menghasilkan telur. Seandainya pun dia bertelur pun nggak bakalan menetas. Jadi kembali lagi ke Bapak Jimmy, kita tanya jawab. Halo Bung Jimmy, udah berapa tahun Bung Jimmy ini beternak jangkrik? Kurang lebih baru juga sih, saya permula juga, kurang lebih udah 6 bulan. Udah 6 bulan, saudara-saudaraku, 6 bulan menjadi pengusaha jangkrik. Kayaknya udah mulai banyak pelanggannya ya Pak Jimmy ya. Alhamdulillah. Lagi ada usaha, Ada rezeki. ada rezeki. Amin amin. Ini ya guys, jangkrik Pak Jimmy ini termasuk jangkrik super ya. Karena kenapa? Dia gemuk-gemuk. Ini ya guys ya, gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Ini 2 kilo ya guys. Kenapa dia dikasih karpet? Karena dia untuk tempat dia bersembunyi. Tempat dia bersembunyi dan bagaimana dia di dalam ini aman. Nggak saling tumpang tindih. Ini umur berapa bulan Pak Jimmy? Umur 1 bulan udah bisa panen. Wah mantap. 1 bulan udah bisa panen guys. 1 bulan udah bisa panen, udah bisa menghasilkan cuan. Ya. Udah bisa panen. 1 bulan udah bisa panen. Nah, Pak Jimmy ini, Bung Jimmy ini dia
berusaha jangkrik bukan semata untuk jangkrik, tapi dia ada usaha lain. Jadi jangkrik ini masih usaha sampingan. Ya. Ya Pak Jimmy ya. Ke depan dia bagaimana memiliki usaha jangkrik sangat besar, itu impian dia. Mungkin memiliki kotak. Ini berapa kotak di rumah Pak Jimmy? Kurang Kalau lebih. untuk kurang lebih sekarang udah 8 kotak. Alhamdulillah 8 kotak ya. 8 kotak itu membutuhkan telur tuh berapa kilo Pak Jimmy? Untuk 8 kotak, 2 kotak itu minimal telurnya setengah kilo. setengah kilo. Berarti sekitar berapa kilo ya? Sekitar 3 kilo lebih lah. 3 kilo lebih. Untuk hasilnya berapa itu Pak Jimmy? Kalau setengah kilo itu kalau perawatannya bagus, Mentannya bagus. kita bisa menghasilkan sampai 18 kilo sampai 20 kilo. 20 kilo ya guys, dari 1 kilo ya. Setengah kilo Oh telur. setengah kilo, wah itu luar biasa itu. Berarti dia merawat Pak Jimmy ini perawatannya bagus, maintenance-nya bagus dengan bagaimana suhu, pakan, dan cuaca juga itu mempengaruhi ya. Ya, Jadi kendala-kendalanya apa untuk Pak Jimmy peternak jangkrik itu bagi yang mau? kalau kendalanya sih nggak ada, palingan pemasok telurnya aja kan, karena kita pesan telurnya dari Tulung Agung, terus Tulung Agung Jawa Iya. Timur ya? Jawa Barat apa Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur, luar biasa ya. Kalau kita mengambil sama peternak lokal itu hasilnya ada yang bagus, ada yang enggak. Oh gitu ya Pak ya? Kalau lagi ketemu yang bagus 85%, 90% penetasannya bagus. Oh, 80% hasil akurasi penetasnya Iya. sangat tinggi itu Pak Jimmy. Berarti sampai telur itu yang untuk telur lokal apa telur dari Jawa Timur? Kalau telur dari Jawa Timur sekitar rata-rata 85%, 90% penetasannya bagus. Berarti bagus yang di luar ya. Faktor apa itu kira Bung Jimmy? Mungkin dari pakan, waktu perawatan untuk nelurnya kan dari pasir, itu harus diteliti benar pasir. Oh gitu. Oh itu media dia bertelur pakai apa Pak Jimmy? Pasir kan. Pasir ya. Oh. Terus pakannya seperti kayak tebu, Mm-mm. kates. Iya iya iya. Itu nggak boleh kurang. Ya itu mempengaruhi telurnya ya. Mempengaruhi hasil telur. Hasil telur gitu ya. Kualitas telur juga pengaruh. Kates itu buah katesnya apa pelepah kates apa batang kates Pak Jimmy? Buah katesnya boleh. Buah katesnya yang masih mengkal gitu masih ya. mengkal. Kalau daun katesnya bagus juga. Batang kates bagus ya Pak Jimmy ya. Sebagusnya kalau untuk penakar jangkrik sebagusnya rumput alami daripada sayur-sayuran. Iya. Itu jangkriknya lebih tahan lama. Oh gitu Pak Jimmy ya. Oke guys, jadi bagi peternak jangkrik yang kalau yang mau panen bagusnya jangan pakai sayur. Kata Pak Jimmy ini jangkriknya bisa lembek, Ya. bisa basah. Jadi mengurangi produksi, mungkin banyak yang mati kejebak. Dan juga kemungkinan kan ada efek juga nanti di penakar karena sedikit banyaknya pestisida masih pasti ada di sayuran itu. Nah, oke guys, jadi pesan pengusaha jangkrik ini sebaiknya jangan pakai sayur-sayuran karena pasti ada unsur insektisidanya di dalam sayur. Itu bagus juga ya guys untuk mensiasati karena pasti berpengaruh dengan tingkat kualitas burungnya yang kita tangkar. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Pak, setelah kita bicara masalah pakan jangkrik tadi, sebagusnya kita itu Pak cak suhunya berapa yuk itu Pak dalam kotaknya Pak? Panas apa dingin apa sedang Pak? Kalau jangkrik ini kebagusannya sedang. Kalau dia terlalu dingin kurang bagus juga nantinya. Oh gitu. Perkembangannya dari anakan sampai dewasanya kurang bagus. Oh gitu saudara. Jadi suhunya bagus sedang itu. Mungkin ya sekitar suhu 30-40 derajat Celcius. Jadi nggak begitu panas, nggak begitu dingin. Karena terlalu dingin kalau kebanyakan hujan itu nanti pengaruh di panennya juga. Biasanya sampai 18 kilo bisa jadi 13 Penyusutan kilo, banyak yang mati 15 ya. kilo, ya. Oh itu kenapa Pak? Karena Bung cuaca Jimmy? juga. Oh cuaca. Jadi Cenderung cuaca terlalu lembab kan. cuaca sangat mempengaruhi ya guys bagi yang peternak jangkrik. Karena di cuaca kita bagaimana iklimnya nanti akan banyak haus atau mati.
Jadi kita lihat ini ya guys ya. Kita lihat kembali lagi seperti ini. Jadi jangkrik yang kering seperti ini, dia mengurangi penguapan. Penguapannya sangat tinggi karena mereka ini, jangkrik ini butuh pakan dan minum ya guys. Sayuran. Jadi hindarilah yang kering, hindarilah terlalu lembab dan terlalu panas. Jadi suhunya sedang-sedang saja. Jadi untuk memberi pakan burung seperti ini, burung dalam tangkar pembiakan atau breeding itu harus memberi makan yang sangat segar-segar atau makanan alami ya guys. Makanan alami sangat dibutuhkan asupan gizi bagi burung-burung pekicau kita. Burung pekicau itu sangat senang sekali dengan makanan alaminya seperti cacing, jangkrik, ulat ongkong. Ulat ongkong sebaiknya itu ulat ongkong yang segar karena itu meningkatkan untuk birahi di dalam kandang. Kandang yang baik yaitu kandang yang selalu dibersih, pencahayaan bagus. Pencahayaannya bagus seperti ini guys ya. Jadi mataharinya sinar infra paginya, sinar vitamin D-nya, sinar matahari pagi, infrared pagi itu dapat dicerna dengan burung. Nah, setelah pakan tadi yang kita sediakan, apa itu pakanan AF? Makanan burung untuk penangkar, untuk breeding itu beda dengan mereka yang burung pekicau biasa. Khusus untuk gantang itu beda lagi ya guys. Untuk breeding, pakanan AF-nya itu sangat sederhana. Makanan alami. Apa itu makanan alami? Yaitu dari cacing. Ini cacingnya ya guys ya. Cacingnya, ini cacing. Cacing tanah, kalau bagus cacing pisang. Yang panjang-panjang, yang merah ya guys. Kayak gini cacingnya. Nah ini, cacing pisang ini ya guys. Cacing pisang ini cacing panjang. Ini dibutuhkan untuk murai batu, untuk kalsium, omega 3, protein. Burung breeding itu sangat membutuhkan protein. Protein itu gunanya untuk merangsang sel telur. Hormon testosteron untuk burung murai batu. Apa itu hormon testosteron? Hormon pemacu kelenjar produksi laki-laki dan pejantan dan ibu. Fungsi ulat ongkong. Ulat ongkong sendiri ini ya guys. Ulat ongkong atau ulat kandang itu bagus untuk penghangat atau pemancing birahi murai batu. Ini bisa didapat di pedagang. Ini bisa diternak juga ya guys. Ini fungsinya penghangat untuk menaikkan birahi sang indukan, sang jantan. Nanti bagaimana pola pemberiannya nanti kita bahas dalam channel berikutnya. Jangkrik seperti ini ya guys ya. Jangkrik ini sangat efektif karena dia mengandung protein. Protein murni di sini ya guys. Jangkrik ini sebaiknya kita berikan ini untuk mereka, untuk burung yang untuk breeding. Ini makanan alaminya yaitu kloto. Kloto ini 2 sendok tiap pagi ya guys. Itu
burung breeding. Nanti cara pemberian pakannya bagaimana kita untuk tutorial berikutnya. Sebaiknya menjelang dia masuk glodok sang induk, itu pakan ini tetap kita berikan. Setelah dia bertelur ini kita berhentikan. Nanti kita bahas dengan tutorial YouTube berikutnya ya guys. Jangkrik juga sebaiknya kita berikan jangkrik yang belum ada sayap. Ini pas ini untuk pakannya. Jadi jangkrik yang dibawa saudara Jimmy tadi, pengusaha Jimmy, itu pas untuk nutrisi bagi breeding jangkrik. Bagi mereka yang mau memesan jangkrik itu bisa lewat channel kita hubungi nanti dengan Pak Jimmy untuk di Bengkulu ya guys. Pak Jimmy siap mengantar kebutuhan nutrisi untuk jangkrik, untuk burung breeding burung murai batunya. Insya Allah siap. Insya Allah ya Pak ya. Jadi Pak Jimmy ini bercita-cita membesarkan tangkaran atau membesarkan breeding ternak jangkrik. Nah, cuaca itu Pak Jimmy bicara masalah jangkrik tadi. Kalau cuaca keadaan seperti ini Pak, mendukung nggak untuk pembesaran jangkriknya tadi? Kalau curah hujan yang tinggi itu ngaruh ke hasil panennya aja. Oh iya. Kalau pembesarannya tetap besar. Tidak bisa ya. Nah, cuaca terlalu lembab kan kebanyakan mati dia jangkrik. Oh gitu. Hasilnya kurang efisien. Oh gitu ya. Para pemirsa, cuaca? Berpengaruh untuk peternak jangkrik. Oh gitu. Karena kelembapan suhu udara itu sangat penting. Terlalu lembab tidak mau, terlalu panas tidak mau. Yang pas itu normal, suhu normal. Yo gitu. Yang namanya iklim sekarang kan berubah-ubah. Iya Pak Jimmy, ini kita sambil ngopi ya guys. Sorry ya sambil ngopi. Ini keakraban kami ya guys ya, antara pengusaha jangkrik dan pengusaha burung. Jadi harus ada permintaan. Lumayan. Jadi silaturahmi. Jadi sesuai dengan channel YouTube kita ini, sehat jasmani, rohani, serta sosial dan ekonomi. Hari ini bagaimana kita menyehatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi teman-teman penangkar jangkrik. Jadi berbagi itu indah guys. Berbagilah selagi Anda masih bisa. Berbagi informasi, berbagi materi, berbagi pengalaman, itu sangat baik. Oke, subscribe YouTube ini guys. Dunia Henry. Insya Allah kita berbagi tentang materi-materi di bidang kesehatan boleh, kesehatan saku boleh, kesehatan pemikiran boleh, dan pendengaran. Jadi banyak sehat itu. Selagi Anda menyikapi dengan hal yang positif, insya Allah hasilnya pun positif. Jadi setelah kita bahas tadi jangkrik. Nah oh iya Bang Jimmy. Bung Jimmy tadi bagaimana awalnya mulai tahu ini jangkrik, lari ke pengusaha jangkrik untuk ekonominya? Apa kendalanya? Apa karena ngikut teman? Apa memang ya lihat prospeknya bagus? Apa punya tangkalan burung murai batu juga? Apa punya kolam kancing? Jadi jangkrik ini kayaknya guys yang minat sekarang banyak. Selain yang punya breeding murai batu atau murai atau burung, itu kolam pancing membutuhkan ya guys ya. Kolam pancing itu dia membutuhkan karena apa? Itu umpan pancing, umpan ikan umpan ikan ya Pak ya. Nah jadi apa Pak solusinya Pak Bapak bisa untuk lari ke ternak mulai jangkrik tadi? Pertama saya beralih ke ternak jangkrik ini pertama untuk menambah Income keluarga income pribadi lah istilahnya. Iya. Yang Itu kedua, saudara juga mempunyai penakar. Terkadang kendalanya kekurangan pakan jangkrik. Oh gitu. Di awalnya untuk kita sendiri ya Pak, untuk keluarga ya. Iya. Pertamanya coba-coba. Dengan hasilnya ya lumayan mendukung untuk ekonomi. Ya, berguyur saya kembangin sedikit-sedikit. Oh begitu Pak ya. Alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil, itu aja Bang. Oh gitu. Wah, mantap. Jadi berawal dari coba-coba ya, coba-coba kemudian mulai diseriusi, berawal dari untuk kebutuhan keluarga dia sendiri karena saudara Jimmy ini abangnya adalah seorang breeding murai batu juga ya. Om Bung Junai.
Bung Jun ini seorang distributor pupuk, tapi di usaha sampingan dia memiliki tangkar breeding juga. Kebetulan dia adalah suhu kita juga, guru kita. Nanti kita hadirkan dia dalam channel ini ya guys ya. Karena hari ini informasi dalam beberapa hari ini Bung Juna ini dia informasi mau ke Muko-Muko melihat kebun jeruknya. Apa dia udah pulang nanti kita hubungi. Kapan-kapan kita hadirkan untuk wawancara seputaran breeding murai batu. Jadi berawal dari iseng-iseng, coba-coba, akhirnya menjadikan dia untuk menutupi kebutuhan tambahan pribadi. Jadi usaha jangkrik ini nggak mesti monoton ya guys, nggak mesti monoton, nggak mesti ini aja. Kita bisa siasati dengan usaha lain. Jadi usaha lain pun bisa tanpa dia membutuhkan waktu banyak. Karena kenapa? Saya lihat teman-teman pengusaha jangkrik ini hampir rata-rata dia sibuk, tapi bisa mempat waktu senggangnya. Contoh, pagi sebelum dia berangkat kerja, jangkrik ini udah dikasih pakan. Kemudian dikasih pakan sesayuran seperti pur, sesayuran terus ditinggal. Pulang sekerja atau sore dia lihat lagi, habis nggak? Kalau habis dikasih, kalau nggak habis dibiarin. Nggak tahunya 15 hari, 25 hari dia dapat hasil. Udah dijual, udah ada yang menampungnya Pak Jimmy ya. Nah begitulah seterusnya. Jadi nggak mesti waktu khusus. Jadi sebelum panen, 2 hari sebelum panen dia menghubungi relasi-relasi peternak-peternak. Siapa yang mau jangkrik, saya antar. Jadi mereka siap mengantar seperti tadi ya di awal ya video tutorial di awal tadi. Bung Jimmy ini datang mengantar jangkrik sesuai pesanan pagi tadi. Jadi sangat simpel. Nah, bagi mereka yang mau berusaha sampingan, nah Bung Jimmy ini siap nggak mengajari secara ikhlas? Boleh. Nah, tolong Bung Jimmy pesan nanti siapa yang mau belajar tolong atau pesan jangkrik. Bung Jimmy tolong AP-nya, WA-nya diberitahu dengan pemirsa. Siapa tahu ada nanti pemirsa yang mau jangkrik, mau belajar ternak. Boleh. 0823 Ini 0823 78 78 31 31 07 07 94. 94. Nah, itu WA Bung Jimmy. Iya. Bung Jimmy ini kesibukannya dia selain punya mobil sendiri, bawa mobil, ngampas, biro jasa, dan peternak jangkrik. Jadi bagi yang mau menyehatkan ekonominya sesuai dengan channel YouTube kita ini, sehat jasmani, rohani, serta sosial dan ekonomi. Jadi bisa menghubungi Bung Jimmy di WA tadi 08 0823 23, saya ulangi 78 78 31 31 07 07 94. 94. Nah, alamat Bung Jimmy tolong di mana, Bung? Jalan Irian RT 4 Jalan Irian RT 4 RW 2 RW 2 nomor 202 Kelurahan Tanjung Jaya, Tanjung Kecamatan Jaya. Sungai Serut. Oh ya, di Tanjung Jaya ya. Kalau bagi yang tinggal di dalam kota, seputaran Tanjung Agung, Sukamerindu, Padanjati, Panorama. Jadi dekat bisa ngubungi Bung Jimmy. Bagi yang mau jangkriknya, itu nomor WA. Nanti kita buat juga di bawah, nanti di judul kita akan cantumkan nomor WA Bung Jimmy. Bagaimana teman-teman bisa mesan. Ya Bung ya. Jadi Bung Jimmy siap berusaha untuk meluaskan ekspansi usaha beliau. Siap. Jadi itulah yang namanya sehat ekonomi tadi. Boleh saran nggak Bang? Iya boleh. Bagi teman-teman yang ingin menjadi penakar jangkrik, nggak ada salahnya untuk mencoba. Karena pemasukan kami sebagai pemasok jangkrik terkadang masih kekurangan untuk menutupi kebutuhan konsumen. Nah itu peluang usaha, Iya. guys. Peluang usaha yang tidak terlalu banyak memakan waktu, Iya. yang juga bisa sambilan kita menjalankan usaha kita yang sebenarnya. Dan ini peluang yang sangat bagus kalau menurut saya pribadi. Iya. Karena waktunya cuma pagi sama sore. Aktivitas kita sesudah itu bisa aktivitas sejak lagi, yang bagi yang jualan bisa jualan. Iya betul sama betul. Iya. Jadi penangkar jangkrik ini nggak butuh waktu full ya guys. Waktunya paling 1 jam atau setengah jam pagi. Sore juga kalau ada waktu setengah jam tinggal lihat, cek apa yang kurang tinggal lempar. Itulah simple. Jadi Bung Jimmy ini berbaik hati bagi pemirsa khususnya di Bengkulu. Bisa ngubungi lewat WA dia siapa yang mau belajar atau sesama belajar
konon katanya Bung Jimmy ini masih mau belajar lagi ya Bung ya. Iya. Jadi sifat manusia nggak ada rasa puasnya pingin belajar. Kami juga sebagai yang punya YouTube ini mau belajar. Belajar lebih awal lagi. Semakin banyak belajar mungkin sebanyak ilmu yang kita nggak dapat. Jadi belajarlah selagi Anda bisa, selagi Anda mau untuk maju. Jadi Bung Jimmy ini siap kalau ada masyarakat Bengkulu yang mau belajar beternak jangkrik atau beternak yang lain, siap. Ya, karena pemasok jangkrik kan sudah lumayan banyak untuk wilayah Bengkulu, tapi untuk kebutuhannya semakin banyak sekarang, penakar semakin banyak. Kadang kendala penakarnya kekurangan jangkrik, telepon sana sini. Iya, Jadi kurang pakan ya. nggak ada salahnya kalau yang bagi pemula mau mencoba. Insya Allah bisnis ini menjanjikan dan tidak makan waktu. Oh ya, Bung Jimmy. Informasinya ini jangkrik kita ini didatangkan dari Lampung kadang-kadang ya. Ya, kadang dari luar, dari Lampung. Itu kan lumayan kita rugi juga. Dari provinsi lain masuk ke Bengkulu. Dari Lubuk Linggau informasinya. Sebaiknya ya kalau mau kita sama-sama penakar, saling koordinasi aja. Jadi kalau stok misal penakar sini banyak, ya saling bantu untuk mengeluarkan jangkriknya. Jangan sampai penakar yang lain dirugikan karena barang nggak keluar. Iya, berbagi. Iya, kerjasama itu penting sebenarnya. Jangan takut kehilangan rezeki Untuk berbagi. Yang jelas rezeki sudah diatur. Nah, itu sangat motonya sama dengan kita ya guys. Moto Bung Jimmy tadi, jangan takut untuk berbagi informasi yang benar, berbagi materi, berbagi informasi, dan saling menghasilkan. Hidup itu indah kalau saling berbagi, itu moto Bung Jimmy. Jadi Bung Jimmy ini membuka dirinya kalau bagi ada masyarakat Bengkulu yang mau berusaha atau di luar daerah pun, Bung Jimmy siap lewat WA membimbing dan mengarahkan dan berbagi informasi di bidang usaha beternak. Jadi tidak membutuhkan waktu banyak kata Bung Jimmy, betul tuh. Kita juga mengalami yang sama, merasakan hal yang sama, merasapun hasil. Usaha itu beternak itu nggak butuh waktu full. Jadi waktu-waktu yang senggang, bisa pagi, bisa sore, 1 jam atau setengah jam. Jadi lumayan ya guys kalau lihat hasilnya, kalau lihat manfaatnya. Jadi bagi anda yang ada di luar kota bisa lewat WA tadi, kita ulang lagi. WA Bung Jimmy ini 08 0823 0823 78 78 31 31 07 07 94. 94. Jadi itu nomor WA pribadi websitenya Bung Jimmy. Bagi Anda yang mau bisa memesan atau memesan telur atau berbagi bagaimana cara beternak, bisa konsultasi lewat pengusaha muda ini. Karena bagi prinsip beliau, berbagi itu indah. Jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut. Nah, satu moto Bung Jimmy ini. Pengusaha muda ini punya moto yang bagus lagi ya guys. Jangan takut kehilangan rezeki Anda ketika Anda berbagi materi atau berbagi pengetahuan. Itu sangat luar biasa. Oke, hari ini channel YouTube kita ini berbagi informasi materi tentang ilmu jangkrik oleh pengusaha-pengusaha jangkrik Bengkulu. Oke guys, kebetulan ini adik Jimmy ini kita setelah banyak wawancara, banyak materi dan ilmu yang kita dapat dari saudara Jimmy ini, kita ucapkan terima kasih telah datang mengantar jangkriknya ke tempat angkar kita, ke rumah kita, Pak Henry. Jadi
hal-hal yang lain yang belum kita dapat informasi, kita bisa lewat WA atau WhatsApp atau komen di channel YouTube ini nanti ya. Berbagi itu indah, kata Bung Jimmy. Nah, Bung Jimmy juga mungkin waktunya nggak lama di sini. Ya. Karena mau kemana Bung Jimmy habis ini? Mau ke JNE ngantar paket. Nah, dan mau ada pesanan juga. Ada pesan juga mau ke JNE. Dia menjalin kerjasama ke JNE. Salah satu ekspedisi, salah satu biro jasa pengantaran paket. Oke, Bung. Ini uangnya mungkin ya terima dari hasil apanya. Ya guys ya, ini uangnya kan lumayan tuh nambah-nambah itu. Nah, ini Bung Jimmy ya. Terima kasih Bang. Iya. Semoga terjalin kerjasama yang baik. Nah, kerjasama yang baik ini mudah-mudahan kita jalin. Oh ya, insya Allah dalam minggu ini 5 kilo lagi ya Bang. 5 kilo nanti siap kita pesan. Siap. Insya Allah kita sediakan. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan, sehat jasmani, rohani, serta sosial ekonomi itu pas, tepat di channel Dunia Henry. Cuma di Dunia Henry dapat sehat jasmani, rohani, serta sosial dan ekonomi. Semuanya kita dapat. Jadi subscribe channel ini, YouTube ini, berbagi informasi itu, berbagi materi, berbagi semuanya yang positif. Insya Allah Anda akan bebas dari sakit, dari keseimbangan emosi, ketegangan emosi. Nah, oke Bang ya. Ya, oke. Kita juga Bang Jimmy juga ada Makasih, waktu, kita coba tutorial lain. Berbagi itu indah. Oke, Bung Jimmy juga mau pulang. Oke guys, subscribe. Subscribe kata Bung Jimmy ke channel YouTube dia. Yuk Bang. permisi, Oke, Bang. oke, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. WA aktif terus kan, Bung? Alhamdulillah aktif Bang. Nah, WA-nya aktif 24 jam. WA Bung Jimmy ini aktif 24 jam. Jangan takut kalau ada keraguan mau bertanya. Nah, jangan siap takut. dilayani. Kalau ada keraguan, kalau ada kurang paham, silahkan tanya kata Bung Jimmy. Jadi ini khusus untuk antar hati-hati. Jadi setelah jangkrik itu kita beli, bagaimana jangkrik itu penempatannya dan pemberian pakannya itu kita siapkan. Oke guys, setelah jangkrik datang, itu kita belikan pakannya segini ya guys ya. Minimal 500 ekor ya, 500 ekor untuk breeding murai batu. 500 ini mungkin sampai siang besok nggak habis. Dan selain pemberian makanan, kita juga kandangnya tetap kita bersihkan ya guys, kita sapu dari kotoran, bakteri, dan pakan minumnya tetap kita bersihkan terus setiap hari kalau pagi. Dan penyapuannya.
Memberi pakan yang baik. Lalu kita cek kebersihan kandang ya guys. Jadi selain kandangnya pakan yang kita bersihkan, pakan yang kita beri, sisa pakan dalam ini kita bersihkan ya guys. Dan lantai, di bawah lantai pasirnya kita bersihin juga, kita sapu. Jadi sehingga burung itu nyaman dan aman di dalam kandang. Ini tempat kolam dia berenang ya guys, sudah kotor ya. Kolam dia, tempat kolam dia mandi itu udah kotor. Udah sebaiknya kita ganti. Ini udah nggak sehat lagi. Kalau kayak gini nggak sehat lagi, banyak kotoran. Udah bau ya. Jadi ini udah nggak sehat lagi, harus kita ganti ya guys. Kita buang, ganti isi baru. Oke guys, setelah airnya kita ganti yang bening ini, airnya bening ya guys, sangat bening, sehingga dia nyaman mandi. Ini tempat dia mandi, tempat dia berenang, sekaligus tempat dia minum. Jadi benar-benar bersih ya guys, sejuk, airnya sejuk, airnya terlepas dari kaporit. Kalau bisa airnya terlepas dari bau dan warna. Air yang sehat itu ya guys, air terlepas dari bau, warna. Jadi sehingga burung di dalam kandang ini aman dan nyaman. Selain dia aman dan nyaman, nah nyaman itulah dia bisa berproduksi, bisa menghasilkan, bisa berkembang biak. Ini sampah kandang ya guys, sampah sisa dia mengunjal sarang, tempat dia bertelur, ini sampah. Jadi sampah jatuh di bawah, kita bersihkan nanti ya, karena ini akan timbul bakteri. Kalau kotorannya beku di bawah, nggak dibersihkan, akan kurang nyaman untuk burung bertelur.
Oke guys, setelah kandangnya kita bersihkan, kolamnya tempat dia mandi udah bersih, kemudian tempat dia mandi udah mandi-mandi. Karena kita lihat kenapa dia mandi, karena dia nyaman dengan air yang bening yang baru ya guys. Selain itu kita tambahi makanan yang baik-baik seperti jangkrik segar ya. Ini jangkrik segar ya guys ya. Ini segar semua ini. Ini pada jatuh. Ini di dalamnya ini sekitar 100 biji ya guys, 100 biji jangkrik. Kita masukkan sehingga dia dapat nutrisi yang segar. Jadi sore menjelang maghrib ini, sore menjelang asar ini kita bersihkan semua. Kita ganti makanan dan airnya sehingga dia dapat kenyamanan dan segar bugar. Karena kenapa kita ini ganti? Karena burung itu butuh kesehatan. Jadi sehingga dia nyaman di dalam, sejuk, kenyamanan itulah dia bisa berproduksi dan menghasilkan dan memberi kenyamanan terhadap tuannya. Oke guys, hari ini kita bersihkan lagi. Ini adalah kandang yang kedua ya guys. Kandang yang kedua ini kita bersihkan juga. Karena begitu banyak sampah jangkrik yang mati, sampah-sampah dalam makanan ini ya. Kayak gini ya guys. Karena sampahnya begitu banyak, kotor ya. Karena sisa makan, sisa dia mandi-mandi, atau juga dia ada mengunjal sarang, ini sisa sarangnya dia ngangkut sarang ke dalam glodok, kemudian jatuh ke dalam tempat kolam minum sehingga dia nggak nyaman lagi. Oke guys, ini setelah kita ambil dari bawah, ini air yang segar, bening. Kita beri dia asupan makan, minum. Air yang bagus itu ya guys, tanpa bau. Ini bagi tutorial bagi pemirsa semuanya. Sebelum kita sambung channel ini, minta subscribe-nya ya guys. Air yang bagus itu adalah air yang tanpa bau, terhindar dari favorit, terhindar dari zat kimia, bau-bau, atau bekas pestisida. Air yang sejuk, yang segar ya guys. Jadi benar-benar dia tanpa ada kimia, tanpa ada bau-bauan, tanpa air dari, kalau bisa jangan air dari yang ada kandung kaporit lah. Hanya air segar, bening, sejuk. Inilah kesejukan dan kenyamanan kita berikan kepada burung breeding kita, agar bagaimana dia di dalam kandang nyaman. Itu tujuannya. Ayo Inul. Ini jangkriknya. Ini poligami ya guys. Poligami. Bagaimana sang jantan membuahi 2 ekor betina. Setelah dia mandi, nanti kita lihat.
Oke, dia sangat nyaman ya guys, sangat nyaman mandi di dalam kolam yang air baru, itu sangat nyaman dia mandi. Minum dan pencengkrama. Jadi airnya betul segar, mandi air bagus, air bersih, sama dengan manusia ya guys. Manusia butuh air yang bersih, butuh tempat yang segar-segar, yang nyaman, aman, tanpa gangguan dari kiri dan kanan, sehingga dia berproduksi nyaman, sehingga dia menghasilkan yang terbaik dan keturunannya. Enak bukan guys? Mandi dengan air yang sejuk, nyaman, bercengkrama dan bercumbu. Bercumbu ria. Sang jantan datang kembali, ikut mandi. Sang jantan datang kembali mandi. Bercanda ria, bercumbu ria di dalam satu kolam. Enak bukan guys? Sang jantan mengawasi. Bang, bantu bang, sungkup taruh bolu buat depannya nak, lebih awal kan nak, boleh sejam, 15 menit lagi kok, atau sungkup taruh di situ tuh. Berapa ya? Oke, awas buat video tuh, di bawah. Oke guys, setelah yang satu ini kita siapkan, tentu kita membersihkan kandang yang satu lagi. Begitulah proses berikutnya, dari satu kandang ke kandang yang lain. Semua kita ganti airnya ya guys, yang segar. Jadi kenyamanan burung tuh tetap kita jaga. Kenyamanan, bunyi-bunyian dan berisik. Kenapa harus kita ganti? Karena sisa dari minuman ini bisa jadi kotor. Karena kotoran burung sendiri, sisa pakan-pakan, jadi dia merayu guys, merayu. Nah dia merayu, sempat dia merayu. Bagaimana burung ini dirayu? Setelah mandi ya merayu burung, bercumbu. Lihat sendiri pemirsa, burung setelah mandi dia bercumbu, mandi.
Tadi 5 menit deh. Hari ini datang tambah itu nyambung itu tadi yang ada video putar video udah lama bikin burung itu nambah jadi mau dia tanggung gitu. Oke guys, ini hari ini kebetulan burung kita ini hasil panen 2 hari yang lalu guys. Panen 2 hari yang lalu ini ada salah satu insiden kakinya kita pasang ring, kayaknya ada yang kesleo. Kakinya ada yang kesleo yang jantan kayaknya satu jantan satu betina nih. Apa jantan kedua-duanya? Kita belum bisa pastikan. Jadi kalau mau ambil aja ini deh, setelah ini pilih yang mana? Udah capek-capek jauh dari bandara. Ya, tunggu aja lah. Tukar-tukar. Ini yang dibeli 6 bulan yang lalu, dikirain saya juga memastikan kemarin itu jantan. Nggak taunya setelah ganti bulu berubah jadi betina kayaknya guys ya. Nah, ceteknya tapi dia lincah, sehat, gemuk, bulunya sehat dan gemuk. Atau ambil satu lagi tidak apa-apa deh. Ambil satu lagi terserah. Ini ya guys ya, liku-liku peternak ya guys. Padahal 6 bulan menunggu. 6 bulan menunggu. 6 bulan menunggu bukan waktu yang sedikit. Hampir ada 6 bulan Pak Adi? Ya. 6 bulan ya guys. 6 bulan menunggu. Kita juga berharap kemarin ini anak tunggal. Emang positif anak tunggal, tapi alhasil tunggal tapi cewek. Dikirain kita kena tipu kemarin. Kirain juga cewek, nggak taunya cowok, nggak taunya cewek. Anak tunggal cewek salah satunya. Ini Tera Medan. Jadi kalau ini bagi peternak, bagi apa, ini liku-liku. Kalau mau bisa ganti dengan adiknya, bisa tukar. Bisa lah. Ini
adiknya. Ini 6 bulan menunggu. Jadi perawatan itu penting ya guys. Jadi bagi mereka, bagi para pecinta satwa murai batu, jadi jangan sekali beternak berusaha tanpa ada pengawasan kontrol yang baik. Kontrol yang baik itu insya Allah hasilnya pun baik. Ini cedera kakinya kayaknya guys ya. Cedera kakinya sebelah kanan betul. Ini makanya nggak bisa naik dia. Kemarin nggak tahu kita. Tadi pagi belum kelihatan betul deh. Ini sorenya karena masangnya malam tadi kok. Ringnya. Mungkin lama-lama kakinya membengkak kan. Nah itu. Kakinya mulai membengkak. Tapi insya Allah kita kasih antibiotik nanti atau AF apa. Mengecil mudah-mudahan cuma kesleo. Mudah-mudahan cuma kesleo. Mudah-mudahan cuma kesleo ya guys. Bisa ini diurut apa gimana. Ini kesalahan teknis pengambilan dan pemasangan cincin kalau udah besar. Jadi kalau udah 2 bulan ke atas tuh kakinya mulai besar ya. Jadi kalau bisa pasang cincin tuh bagi peternak, masanglah cincin di umur 1 bulan. Dia belum begitu besar. Ini risiko kalau kita pasang cincin dia di dalam glodok karena asupan suapan induk, loloan induk. Jadi bukan kita yang nyuapnya. Jadi kita ngambilnya udah besar. Tapi kalau untuk mentalnya bagus kayak gini. Karena dia asli liar. Lihat kita takut. Tapi kalau loloan dari kecil, lihat kita dia biasa aja. Itu liku-liku plus minusnya beternak. Ini kakinya bengkak. Jadi itu pemasangan cincin hati-hati ya. Bagi yang beternak. Padahal kita udah sangat hati-hati. Udah pakai embody. Udah pakai pelumas. Jadi itulah plus minusnya peternak. Ini betulan adik kita, saudara kita, saudara dari ibu. Dia ngambil 6 bulan yang lalu. Jadi salah pilih. Yang keambilnya cewek. Karena dia itu yang satu-satunya anak tunggal. Jadi hari ini kita ganti yang jantan. Nggak taunya jantan yang satu ini kayaknya bermasalah di kaki, pemasangan cincin. Jadi hati-hati pemasangan cincin ya guys. Cincin yang kita pasang itu berarti jangan terlalu keras. Dan juga burungnya jangan terlalu 2 bulan ke atas gitu. Kalau 2 bulan ke atas seperti inilah guys ya. 2 bulan ke atas dia kakinya udah mulai besar. Jadi susah masukin cincin atau ring. Ring itu adalah identitas para peternak penangkar sendiri. Ini penjodohan. Ini proses penjodohan ya guys. Dijodohkan ini udah 2 minggu. Udah mulai jodoh. Kita tahap penjemuran. Dan dijemur bagaimana dia slim dan langsing tanpa lemak. Tetap kita awasi dan kontrol. Jemurnya kalau bisa sore atau pagi ini karena nggak dibersihkan ya guys. Ke 1 jam 24 menit. Tinggal aja. Gini aja nanti atau di ada yang rawat apa kita balik ke rawat. Oke guys, subscribe YouTube ini berbagi itu indah. Bagaimana berbagi informasi, informasi yang sehat-sehat, sehat jasmani, rohani, serta sosial dan ekonomi. Hari ini kita berbagi bagaimana ilmu beternak ya guys. Hati, nggak bawa itu, bawa lah. Pilih lah salah satu yang mana turunkan lah.
Lama lagi. Itu mesti jadi cewek kok. Aku cepat datang kemarin tuh lihat tuh. Kok pukul pendek, kok badannya pendek. Kan masa nanti waktu kecil panjang lainnya. Tadi kan masih pulang Ini dalam lama botoknya. 3 bulan Johen, belum pernah awak buka, belum pernah awak turunan. Johen belum menurunkan. Enggak apa-apa. Cuman belum jangan diadu didekatkan dengan orang lain. Oke ya guys ya, itulah liku-liku peternak. Peternak itu ada pasang surutnya, harus ada kemitraan, harus ada kepercayaan, harus ada keterbukaan. Udah turunin aja nih, ambil. Kapan lagi nunggunya? Udah biar aja ya. Nunggu adik aja lah. Nggak mau ya nih. Ewa tinggal ya. Itu bawa dulu. Bawa kemana? Ya lah, Tinggal ya. tinggal aja. Kalau nak dikawinkan lagi. Iya. Mau bisa jodoh. Ya udah dicarikan jodohnya jantannya. Ya udah. Nanti belum ini, malah sekali lagi. Ini baru 6 bulan lagi. Nyaman. Itu. Yo malah kedua yang bagusnya anaknya. Kalau anak pertama ini ya, namanya anak di bawah umur. Anak kawinnya sama kalau tapi anaknya tidak kangen. Tidur sih kau. Iya. Itu? Oke, begitulah kerjasama yang baik terhadap adik-adik. Bagaimana kita dapat ternak burung dengan baik. Jadi harus ada kemitraan dan kejujuran dalam usaha. Jadi itu guys ya. Setelah liku-liku usaha tadi, bagaimana kita lakukan perjalanan panjang meliput channel YouTube Henry Sehat. Hari ini kita tutup channel kita ini dan berbagi tentang materi tentang sehat secara ekonomi, sosial, jasmani. Jadi sehat itu jasmani, rohani, serta sosial dan ekonomi. Nah, hari ini kita sehat ekonomi tadi. Jadi burung yang kita berikan dengan saudara tadi itu berarti burung kita jamin itu jantan dan betinya. Jadi kita siap tukar dan ganti. Ini salah satu kita ganti. Kita ganti dengan burung yang jantan. Oke guys, kita akhiri channel YouTube ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bengkulu.